Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Fang Yi pun bertanya, apakah ini kekuatan Jiang Lu yang sebenarnya? Apakah cuma segitu? Anak-anak zaman sekarang terlalu percaya diri. Dalam pikiran Jiang Lu, ini tidak benar. Fang Yi bahkan belum mencapai ranah Spirit Creation bintang 2. Jadi mengapa kekuatan dan tekanannya terasa seolah melampaui dirinya 2 ranah penuh dan mungkin ini 3? Jika begini, dirinya akan mati dan akan benar-benar mati di sini. Lalu kini Jiang Lu pun memohon kepada Fang Yi agar tidak membunuhnya. Fang Yi yang melihat Jiang Lu pun seketika melepaskan cengkramannya dan mengatakan bahwa dirinya akan memberikan sedikit saran. Kekuatan seorang pioner tidak seharusnya digunakan pada manusia. Kalau Jiang Lu punya waktu untuk mengajak ribut, lebih baik Jiang Lu gunakan saja untuk membersihkan monster yang mengamuk. Jiang Lu pun hanya terdiam mendengar kata-kata Fang Yi. Dan Fang Yi kini pergi meninggalkan Jiang Lu. Dalam pikiran Jiang Lu bertanya-tanya apa-apaan Fang Yi itu. Bagaimana bisa energi spirit seseorang sekuat itu? Kekuatannya sungguh gila. Atau malah justru dirinya yang terlalu lemah. Kemudian berpindah ke sebuah apartemen di kota. Jiang Lu pun kini kembali ke apartemennya dengan wajah tertunduk serta penuh luka. Lalu teman-temannya pun menegur Jiang Lu dan menyebut itu potongan rambut yang bagus. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa bukankah sudah dirinya bilang, mencari ribut tidak akan pernah berakhir baik. Meskipun Jiang Lu emosi seperti itu, biar dirinya katakan lagi. Jiang Lu tidak bisa terus-terusan melakukan ini. Bahkan kebangkitan spiritual belum sepenuhnya dimulai. Mereka ini bagaikan debu jika dibandingkan dengan apa yang datang. Tapi Jiang Lu justru membuat musuh di luar sana. Itu sangat ceroboh. Jiang Lu begitu nafsu untuk bertarung bahkan dengan temannya juga. Suatu hari nanti itu akan membawa bencana untuk Jiang Lu. Namun di saat itu salah satu temannya merasa aneh. Jiang Lu tidak langsung marah setelah semua ceramah itu. Mereka pun bertanya ada apa ini. Temannya pun mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Apakah Jiang Lu kerasukan atau semacamnya? Apakah ini sungguh Jiang Lu mereka? Pria yang memilih untuk memberikan tinju duluan sebelum menyapa orang. Lalu teman satunya mendekat dan bertanya, bukankah hari ini Jiang Lu berencana menantang Freya Heavenly Fire Strike? Dan sekarang apa yang terjadi? Jiang Lu mengatakan bahwa dirinya terkena one shot. Temannya pun seketika bertanya maksudnya one shot dan meminta Jiang Li untuk menjelaskannya. Jiang Lu dengan badan gemetar serta tangisnya menyebut bahwa dirinya kalah dalam satu serangan. Harusnya dirinya sadar kalau ada yang tidak beres. Kalau dirinya mundur saat itu, dirinya tidak perlu merasakan penghinaan ini. Temannya pun bertanya apakah serangannya sekuat itu. Jiang Lu jenius dalam hal atribut api peringkat tinggi yang bahkan mencapai Spirit Creation kurang dari sebulan setelah Awakening. Di provinsi ini hampir tidak ada yang bisa. Jiang Lu pun menyebut bahwa itu terjadi dalam sekejap mata. Dengan satu pukulan, teknik yang paling dirinya banggakan, Flowing Blast Flare-nya dihancurkan sepenuhnya oleh petir Fang Yi. Jiang Lu pun bertanya-tanya mungkinkah dirinya salah orang. Kembali temannya menyebut bahwa atribut api Jiang Lu begitu murni sampai ke level yang tidak masuk akal. Siapa juga yang bisa melawan Jiang Lu dengan setara selain orang dari zona combat dengan peringkat tinggi. Apalagi sekarang Jiang Lu sudah lebih maju lagi ke dalam ranah Spirit Creation.
Teman satunya lagi menyebut bahwa dulu ketika Jianglu baru awaken dan bertarung dengan mereka demi bahan makanan, Jianglu mengalahkan dua pionir liar yang berada di ranah Ghost Axe bintang 2 dan keduanya punya atribut yang sama dengan Jianglu. Jadi mungkin Heavenly Fire Strike yang Jianglu hadapi itu sebenarnya bukan pionir. Penilaian mereka waktu itu menunjukkan kalau kekuatannya tidak di atas Jianglu. Jianglu dengan nada tinggi menyebut bahwa itu tidak salah. Itu adalah tempat di mana Heavenly Fire Strike muncul. Itu pasti wilayahnya. Mereka tidak melihatnya secara langsung, jadi mereka tidak akan paham. Dia adalah monster atribut petir yang begitu ganas. Seolah langit sendiri yang berteriak langsung digendang telinganya. Kepala hampir pecah dari tekanannya. Instingnya mengatakan bahwa Fang Yi adalah orangnya. Dia adalah pionir dengan atribut ganda, api dan petir, dan keduanya ada di level tertinggi. Api miliknya kalah telak dari petir milik Fang Yi. Fang Yi pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Tadi itu setidaknya dia berada di Spirit Creation bintang 3. Temannya pun bertanya soal pionir liar dengan bintang 3 ini. Itu tidak mungkin. Kalau yang Jianglu katakan benar berarti Fang Yi dia akan menjadi mimpi buruk bagi pionir lain. Kekuatan dan bakat seperti itu sungguh menakutkan. Jianglu menyebut bahwa Fang Yi menghancurkan dirinya dalam sekali gerakan. Jianglu pun bertanya kepada mereka haruskah dirinya belajar dari Fang Yi. Teman-temannya pun kaget mendengar hal ini. Di sisi lain, Fang Yi yang sedang berkultivasi merasa aneh. Dirinya hampir saja menembus ke ranah Spirit Creation bintang 2. Tapi mengapa jalannya tiba-tiba hilang? Masalahnya bukan di tubuh miliknya. Fang Yi yakin ini pasti karena penyebab eksternal. Karena suatu alasan energi spiritual di sekitarnya tidak beresonansi lagi. Dirinya tidak bisa menyatukannya menjadi formasi astral yang dibutuhkan untuk terobosan. Fang Yi pun bertanya-tanya apakah mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Kebangkitan spiritual apakah mulai lebih awal di kotanya? Jika benar dirinya harus menghubungi Jialan untuk memastikan bagaimana kondisi di militer. Namun saat Fang Yi mencoba menghubungi Jialan, nomornya ternyata sedang tidak aktif. Melihat hal ini, Fang Yi pun penasaran apakah anggota militer sudah maju ke garis depan. Namun jika dipikir lagi ini belum tentu benar. Jika ada anomali besar mereka pasti akan menghubungi dirinya. Kemungkinan terburuknya pemadaman sistem komunikasi secara paksa. Lalu tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari King Ying. King Ying pun memberitahu Fang Yi bahwa situasinya berubah. Kalau bisa Fang Yi harus membantu. Namun suara King Ying terputus-putus dalam panggilan ini. Fang Yi pun mengatakan bahwa sinyal sedang buruk dan apakah ada banyak anomali di kota. King Ying pun tidak membenarkan hal itu. Masalahnya jauh lebih buruk. Di saat King Ying ingin memberitahu situasi di kota, lagi-lagi komunikasi mengalami gangguan dan terputus. Dan di saat yang sama, seekor anomali kini memaksa masuk ke dalam kediaman Fang Yi. Hingga anomali ini menghancurkan jendela Fang Yi. Fang Yi yang melihat anomali ini menyebutnya sungguh ceroboh. Dengan cepat, Fang Yi menggunakan atribut petirnya dan menjatuhkan anomali ini. Lalu Lin Yiyi seketika masuk ke kamar Fang Yi dan memberitahu Fang Yi bahwa anomali tipe kelelawar baru saja menerobos masuk. Melihat situasinya, Lin Yiyi pun bertanya apakah telah terjadi sesuatu. Anomali biasanya muncul secara acak tapi tiba-tiba muncul di dalam rumah bahkan secara bersamaan. Fang Yi pun membenarkan hal itu dan ini sangat buruk. Fang Yi pun berharap hal ini masih bisa dirinya atasi. Kondisi terburuknya tempat ini bisa kacau total. Sama seperti bencana yang mereka lihat di televisi. Ranah Ghost Axe biasanya anomali bintang 2 akan sembunyi dalam bayangan. Bukan menyerang secara terang-terangan di jalan yang ramai, apalagi menyerang rumah seorang pionir. Para pionir harus melakukan perlawanan serius. Meski belum tahu apa yang akan terjadi, Fang Yi pun meminta Lin Yiyi mengumpulkan semua pionir yang bisa Lin Yiyi bawa ke sini. Lin Yiyi pun mengerti. Selain itu, Lin Yiyi sudah hampir mencapai ranah Spirit Creation. Jika demikian, dirinya akan mempercayakan keamanan rumah pada Lin Yiyi sekarang. Jaga jendelanya, jangan biarkan satupun anomali masuk. Dengan tugas ini, apakah Lin Yiyi bisa melakukannya? Lin Yiyi pun menyanggupi tugas ini. Di samping itu, di kota, King Ying mengatakan bahwa sinyal mereka sudah terlalu kacau. Fang Yi tidak bisa mendengar titik lokasi mereka. Kalau event disaster level sungguh terjadi, mereka harus mengatasinya sendiri. Anggota King Ying pun bertanya apakah mungkin alatnya error.
Dirinya tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud anomali in class civil level. King Ying pun berharap semoga semua ini hanya sinyal yang keliru. King Ying meminta tim patrol untuk melaporkan kondisi kontaminasi area A ada di level 4. King Ying pun meminta semuanya tetap fokus dan laporkan gelombang polusi. Namun tiba-tiba di saat itu suara gemuruh datang dari atas langit. Dan ternyata itu anomali kelelawar datang dari langit. King Ying pun segera melaporkan bahwa anomali dalam jumlah banyak terdeteksi. Lalu sebuah berita mengatakan bahwa kota ini akan menghadapi curah hujan terberat dalam 50 tahun. Beberapa peringatan merah telah dikeluarkan. Akibat badai, semua aktivitas publik dihentikan selama 1 hari. Warga diharapkan tetap dalam ruangan dan lakukan tindakan pencegahan keamanan. Lalu warga kota pun mengatakan bahwa rasanya langit itu sendiri akan berubah. Ini menakutkan. Ini menakutkan. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi. Apakah ini tanda-tanda akhir dunia? Apa yang sebenarnya terjadi akhir-akhir ini? Di samping itu, tim pionir Jianglu sedang berkendara dan menyebut ini benar-benar aneh. Mereka tidak mungkin sesial itu. Mereka pun bertanya kepada Jianglu apakah sebaiknya mereka pergi atau tinggal. Namun Jianglu sama sekali tidak memberikan jawaban hingga salah satu anomali kelelawar mendekat. Jianglu menyebut anomali ini mencari mati dan seketika Jianglu menggunakan serangan apinya. Teman-temannya pun bertanya ada apa dengan anomali ini. Dengan atribut api Jianglu di sini yang kecil-kecil biasanya menjaga jarak. Namun nyatanya kelelawar tersebut malah tidak terbakar oleh api Jianglu. Dan ini mengagetkan mereka. Jianglu tidak membenarkan hal itu. Mereka terbakar tapi mereka hidup kembali. Jianglu pun menyebut bahwa tempat ini gila. Bukan hanya orang-orang kuatnya bukan main. Bahkan anomalinya pun menakutkan. Segera Jianglu mengajak teman-temannya untuk pulang. Lalu beberapa jam sebelumnya King Yang yang menerima informasi mengatakan bahwa mereka harus segera meminta personel rank tertinggi dari asosiasi spiritual dan menjalin koordinasi erat dengan Fang Yi. Lalu di saat yang sama salah satu anggota memberikan informasi peringatan mengenai anomali khusus. Seekor anomali kelas A diperkirakan akan turun di pusat kota dalam 24 jam. Kawanan besar kelelawar anomali telah berkumpul di pinggir kota. King Ying beserta petinggi pun kaget mendengarnya. King Ying pun meminta petinggi untuk mengerahkan tim sekaligus dirinya juga akan pergi. Kembali petugas lapangan menyebut bahwa prediksi terbaru menunjukkan bahwa anomali yang turun adalah kelas S. Hingga komunikasi dengan petugas lapangan pun tiba-tiba terputus dengan layar menampilkan serangan dari anomali. Di samping itu, di saat ini dalam distrik militer, serangan anomali kini menghujani pangkalan militer dan Jialan beserta petugas yang lain berusaha menangani anomali ini. Hingga serangan beruntun pun kini dilepaskan. Dan diketahui ability Jialan adalah mutasi energi spiritual. Variasi atribut metal tingkat lanjut. Memungkinkannya membentuk tulang energi. Spiritual menjadi bentuk apapun dan memperkuatnya. Meningkatkan potensi hingga 200%. Jialan pun menilai bahwa kelelawar atribut gelap ini terus berkembang biak. Sepertinya tidak bisa dibunuh. Anomali ini sepertinya mencoba menghentikan mereka melakukan sesuatu dan di tempat yang sama seseorang datang dan memanggil Jialan dengan sebutan komandan. Pria ini pun menyebut bahwa sepertinya luka Jialan telah sembuh dengan baik. Kekuatan Jialan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi situasinya tidak terlalu bagus. Hanya mereka berdua perwira senior yang tersisa mempertahankan distrik ini. Pria ini pun meminta Jialan untuk memberikan perintah selanjutnya. Jialan menyebut bahwa sinyal distrik mereka terganggu oleh anomali. Sistem pengacau telah gagal. Mereka tidak bisa menghubungi unit lapangan mereka atau distrik lain. Dirinya duga mereka dalam situasi yang sama. Jialan pun meminta tim 1 dan 2 untuk tetap di sini dan tahan garis ini. Jangan biarkan anomali mencapai zona terlarang. Sedangkan yang lainnya ikut dirinya terobos dan bergabung dengan tim penerobos dari distrik lain. Target utama anomali bukanlah zona terlarang tapi seluruh kota. Lalu saat ini di kota, hujan deras sedang terjadi. Sebagian orang berlari untuk mencari tempat teduh. Seorang streamer menyebut hujan ini gila. Streamer ini pun mengajak rekannya untuk mengambil jas hujan dan terus merekam. Cuaca menyeramkan ini sedang tren gila-gilaan. Sama seperti terakhir kali harus mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan rekaman viral itu.
Namun rekannya saat ini menunjukkan wajah paniknya hingga streamer ini berteriak karena melihat rekannya mati diterkam anomali. Streamer ini seketika lari dan mencoba mencari pertolongan hingga streamer ini juga terkena serangan anomali. Namun streamer ini lagi-lagi beruntung sebuah serangan energi spiritual menyelamatkannya. Dan ternyata itu adalah energi milik King Ying. King Ying pun meminta streamer ini untuk bergerak dan rekan timnya akan mengantarnya pulang. King Ying pun meminta anggotanya untuk memastikan dia kembali dengan selamat. Kemudian King Ying pun menerima informasi bahwa jumlah kelelawar mutan kelas C terus meningkat dan mereka menunjukkan tanda-tanda evolusi lebih lanjut. King Ying pun mengatakan kalau mereka tahu anomali berevolusi dengan memakan daging dan darah manusia, maka cepat selamatkan warga sipil. Setelah itu berkumpul kembali dengan dirinya di sini. Area ini memiliki kontaminasi tertinggi. Mereka pun mengerti. Di sisi lain, Fang Yi sekarang bergerak dengan cepat menuju sumber anomali hingga bertemu dengan kawanan anomali. Melihat hal ini, Fang Yi pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa kelelawar ini sudah berevolusi hingga hampir mencapai level Ghost Axe bintang 3. Dan segera Fang Yi menggunakan Crimson Fire Blade dan menyerang kawanan anomali. Namun di saat itu Fang Yi menyadari sesuatu, anomali ini berbeda dari yang lain. Kawanan kelelawar terus berkembang biak dan bermutasi. Mereka tidak mati dan hampir mustahil untuk dibasmi. Terlebih lagi setiap area padat penduduk di kota memiliki kumpulan anomali atribut gelap dengan konsentrasi energi yang sangat tinggi. Ini seperti zona kontaminasi identik yang tak terhitung jumlahnya muncul sekaligus. Masing-masing mampu memicu bencana besar. Jadi, menemukan agen asosiasi spiritual masih butuh waktu. Jika demikian, dirinya harus membereskan mereka satu persatu. Dan seketika Fang Yi mengaktifkan Boundless Dark. Dengan ini, jadilah santapan untuk spirit blossomnya. Dalam pikiran Fang Yi, kali ini dirinya harus cepat berpacu dengan waktu. Sebagian besar pionir lain yang pernah satu tim dengan dirinya sudah pulang sekarang. Dengan ability Lin Yi ditambah para pionir itu dan perlindungan bangunan yang kokoh, mereka seharusnya cukup aman. Tapi kalau ini terus berlanjut, mimpi itu mungkin benar-benar jadi kenyataan. Kalau mereka ingin bertahan hidup, ini akan sulit. Lalu 10 menit kemudian King Ying pun kini menemui jalan buntu. Tidak peduli berapa banyak yang dirinya bunuh, tidak ada habisnya. Energi spiritualnya pulih terlalu lambat. Kalau begini terus, dirinya akan terkuras habis. Dirinya bahkan tidak tahu apakah dua rekan timnya yang malang itu juga kena masalah. Lalu tiba-tiba dari atas gedung seseorang berteriak meminta tolong. Mendengar hal ini, King Ying seketika berlari menuju asal suara. King Ying pun sangat kesal dengan hal ini. Jika anomali ini terus menguat, energi mereka akan mencapai ranah spirit creation. Mereka sudah berpencar untuk menyelamatkan warga sipil dan itu masih belum cukup. Mereka sudah mulai menyerang orang-orang di dalam gedung. Ini sama persis seperti yang hampir terjadi di ibu kota sebelumnya. Dan dengan cepat King Ying menjatuhkan anomali di sekitar gedung. Namun pada akhirnya King Ying tetap kewalahan hingga menerima banyak serangan dari anomali. Di saat langit tiba-tiba berubah, King Ying yang melihat fenomena ini menilai bahwa seorang raja anomali akan segera lahir. Dan chapter berakhir.